Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus. Rumus yang dimaksud di sini itu lebih terkenal dengan istilah rumus ABC. Langsung saja ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa persamaan kuadrat itu mempunyai bentuk umum AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya. Nah, ini ada ketentuannya di mana untuk nilai A itu tidak sama dengan 0. Ya, nilai A-nya tidak sama dengan 0, sebab kalau A-nya bernilai 0, 0 kali X kuadrat jadinya 0, maka tidak ada lagi variabel yang dipangkatkan 2, ya, tidak ada bentuk kuadratnya, sehingga bukan persamaan kuadrat, tetapi persamaan linear. Maka syaratnya persamaan kuadrat, nilai A-nya ini tidak sama dengan 0. Kemudian baik nilai A, nilai B, nilai C itu termasuk merupakan anggota himpunan bilangan real, ya. Dan nilai A, B, dan C elemen himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real lambangnya R, ya. Untuk anak SMP, bilangan real itu termasuk semua bilangan yang sudah pernah dipelajari, termasuk bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, pecahan, ada macam-macam pecahan, pecahan desimal, pecahan campuran, pecahan biasa, dan sebagainya, ya. Kemudian bilangan rasional, bilangan irasional, itu semuanya termasuk bilangan real atau bilangan nyata. Ya, kemudian karena persamaan kuadrat seperti yang sudah pernah kita pelajari dengan cara 1 maupun cara 2, yaitu cara 1 dengan memfaktorkan, cara 2 dengan melengkapkan kuadrat, maka penyelesaian dari persamaan kuadrat itu ada 2. Ya, kalau variabelnya X, maka nilai X-nya ada 2. Nah, maka nanti diberi nama X1 dan X2. Ini merupakan penyelesaian persamaan kuadrat atau dengan istilah akar-akar persamaan, ya. X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, ya. Karena persamaan kuadrat, maka akar persamaannya ada 2. Nah, maka nilai X1 dan nilai X2 itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik, ya. Rumus kuadratik, ya, yaitu X1 X2. Rumusnya bagaimana? Yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumusnya, di mana rumus ini sudah pernah kita bahas cara menemukannya pada video saya sebelumnya. Nah, baik, langsung saja ke contoh, yaitu contoh yang pertama, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Pertama kita perhatikan dulu bentuk persamaannya. Apakah sudah sesuai dengan bentuk umumnya? Yaitu AX kuadrat, berarti A-nya 1, plus BX, berarti B-nya 7, plus C, berarti C-nya 10, sama dengan 0. Berarti sudah sesuai bentuknya, ya. Di mana nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 7, dan nilai C sama dengan 10, ya. Langsung kita masukkan ke rumusnya, yaitu X1 X2 sama dengan
negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan negatif B, berarti negatif, B-nya diganti 7 plus minus akar B kuadrat, B-nya diganti 7, berarti 7 kuadrat min 4AC, berarti 4 kali A-nya diganti 1 kali C-nya diganti 10 per 2A, berarti 2 kali A-nya diganti 1, berarti 2 kali 1 ya. Jelas ya? Sama dengan negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat hasilnya 49 min 4 kali 10 hasilnya 40 per 2 kali 1 2 ya. Nah, sama dengan negatif 7 plus minus akar 49 dikurangi 40 hasilnya 9 per 2 ya. Nah, sama dengan negatif 7 plus minus akar 9 hasilnya 3 per 2. Nah, setelah sampai sini, maka bisa kita dapatkan nilai X1 dan nilai X2, di mana nilai X1 dari sini kita ambil yang plus, berarti negatif 7 plus 3 per 2 ya. Nah, sama dengan negatif 7 ditambah 3 hasilnya negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Ini untuk X1-nya. Sekarang untuk X2-nya ya, atau X2 sama dengan untuk X2 kita ambil yang min-nya, berarti negatif 7 min 3. Negatif 7 min 3 per 2 sama dengan negatif 7 min 3 sama dengan berapa? Negatif 10 per 2 sama dengan negatif 5 ya. Nah, sehingga kalau misalnya ditanyakan himpunan penyelesaiannya, saya singkat dengan HP ya, himpunan penyelesaiannya yaitu kita urutkan dari nilai yang kecil dulu, yaitu negatif 5 negatif 2 ya. Demikian contoh 1. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. 2x kuadrat plus 4x sama dengan 8. Tadi bentuk umum persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Jadi suku pertamanya adalah suku x kuadrat, suku keduanya adalah suku x, suku ketiganya adalah c atau konstanta. Ruas kanannya 0. Nah, di sini ruas kanannya belum 0, maka kita nolkan terlebih dahulu dengan memindahkan 8 dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga menjadi 2x kuadrat plus 4x, 8-nya dari kanan pindah ke kiri berarti min 8 sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, kita lihat sekarang nilai A-nya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti 2. Kemudian B-nya, B itu adalah koefisien dari x, berarti 4. Sedangkan C-nya adalah konstanta. Nah, ini min 8 itu sama dengan ditambah negatif 8, berarti nilai C-nya adalah negatif 8. Hati-hati di sini kalau C-nya negatif ya. Nah, kalau sudah, langsung kita masukkan ke rumus X1 X2, yaitu
negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan negatif B-nya diganti 4. Negatif 4 plus minus akar B kuadrat, B-nya 4 berarti 4 kuadrat min 4AC berarti 4 kali A-nya diganti 2 kali C-nya diganti negatif 8. Nah, per 2 kali A-nya diganti 2 sama dengan negatif 4 plus minus akar dari 4 kuadrat itu 16 min 4 kali 2 8, 8 kali negatif 8 adalah negatif 64. Negatif 64. Saya ulangi ya, ini 4 kuadrat 16 dikurangi. Nah, 4 kali 2 8, 8 kali negatif 8 negatif 64 per 2 kali 2 4 ya. Nah, sama dengan negatif 4 plus minus akar 16 dikurangi negatif 64 dikurangi negatif itu sama dengan ditambah, berarti sama dengan 16 plus 64 per 4 ya. Nah, sama dengan negatif 4 plus minus, ini hasilnya akar kuadrat dari 16 plus 64 itu 80 per 4 ya. Nah, sampai di sini ini ada akar 80. Akar 8 itu hasilnya tidak bulat, berarti merupakan bilangan irasional, di mana akar 80 bisa disederhanakan. Masih ingat cara menyederhanakannya? Nah, kita ingat-ingat sebentar ya, kita kerjakan di sini. Akar 80. Nah, caranya kita ubah 80 menjadi perkalian dua bilangan, di mana bilangan pertamanya bilangan kuadrat, yaitu 16 kali 5. 4 kali 20 bisa, tapi kan ada yang lebih besar, yaitu 16 ya. Nah, sama dengan akar 16 hasilnya 4 kali akar 5 berarti 4 akar 5. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Nah, sehingga kalau sudah kita bawa ke sini, X1, X2 sama dengan, nih ya tadi ya, X1, X2 sama dengan negatif 4 plus minus akar 80-nya diganti dengan 4 akar 5. Nah, akar 80-nya diganti 4 akar 5 per 4. Nah, setelah sampai sini kita bisa ambil X1-nya. X1-nya kita ambil yang positif, berarti negatif 4 plus 4 akar 5 per 4 ya. Jadi nanti X1-nya ini merupakan kombinasi dari bilangan bulat dengan bilangan bentuk akar ya, nggak apa-apa. Nah, ini sama dengan, nah ini bisa disederhanakan yaitu dengan pemfaktoran sifat distributif. 4-nya keluar dari kurung, berarti 4 kali negatif 1 ya, 4 kali negatif 1 negatif 4. Kemudian min ya 4 supaya jadi 4 akar 5 plus ya, kali akar 5. Jadi 4 kali negatif 1 negatif 4, 4 kali akar 5, 4 akar 5 per 4. Nah, kalau sudah, karena ini perkalian, 4 kali negatif 1 plus akar 5 per 4
Maka kita bisa menggunakan sistem coret. Ini dengan ini kita coret ya, 1, 1. Maka hasil X1 nya adalah negatif 1 plus akar 5/1, hasilnya tetap ya. Nah kemudian X2 nya sekarang, X2 nya kita ambil yang negatif, berarti negatif 4 min 4 akar 5/4. Seperti tadi, pembilangnya bisa disederhanakan dengan mengeluarkan 4 dari tanda kurung. 4 kali berapa supaya ketemu negatif 4, yaitu kali negatif 1. 4 kali berapa supaya ketemu negatif 4/5, yaitu kali negatif akar 5 ya. 4 kali negatif 1 negatif 4, 4 kali negatif akar 5 negatif 4 akar 5/4. 4 pembilang, 4 penyebut, kita coret masing-masing hasilnya 1, maka hasilnya adalah negatif 1 min akar 5 ya. X1, X2 sudah ketemu dalam bentuk bilangan bentuk akar ya, nggak masalah. Jadi himpunan penyelesaiannya beranggota negatif 1 min akar 5 dan negatif 1 plus akar 5. Demikian contoh 2, semoga jelas kalian ya. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Nah, 3x min 6x kuadrat sama dengan 0. Nah, tentu saja bentuknya belum sesuai dengan bentuk umumnya, karena bentuk umumnya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini ruas kanannya sudah 0, tapi ruas kirinya harusnya kan x kuadratnya berada di kiri. Tanpa mengubah bentuk persamaan nggak masalah, tapi jangan sampai salah menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, kita tahap demi tahap saja dulu ya. Kita sesuaikan seperti bentuk umumnya. Berarti 3x min 6x kuadrat kita tukar tempatnya menjadi negatif 6x kuadrat. Kemudian ini 3x nya plus ya, plus 3x. Nah, c nya mana? C nya ini kan nggak ada, berarti c nya 0. Plus 0 sama dengan 0. Nah, ini sudah sesuai bentuk kuadratnya ya, bentuk persamaan kuadratnya, sehingga kita bisa menentukan nilai A-nya adalah negatif 6 ya. Jadi ini sebenarnya tanpa mengubah seperti ini nggak masalah, tapi kita harus tahu ya, A-nya itu bukan 3 tetapi negatif 6. A itu adalah koefisien dari x kuadrat, berarti negatif 6. B adalah koefisien dari X berarti 3, C itu konstanta, di ruas kiri nggak ada berarti 0. Boleh seperti itu ya. Kemudian nilai B-nya yaitu 3 dan nilai C-nya 0 ya. Langsung masuk ke rumus X1, 2 sama dengan negatif B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan negatif B-nya diganti 3 plus minus akar kuadrat dari B-nya diganti 3 berarti 3 kuadrat min 4 kali A-nya diganti negatif 6 kali C-nya diganti 0 ya, per 2 kali A-nya negatif 6 sama dengan negatif 3 plus minus akar kuadrat dari 3 kuadrat itu 9. Nah ini dikurangi 4 kali negatif 6 kali 0, salah satu faktornya 0 berarti hasilnya 0, berarti tinggal 9 ya. Nah per ini plus boleh, min boleh, plus 0 gitu aja, per 2 kali negatif 6 negatif 12 ya, sama dengan negatif 3 plus minus, ini
akar 9 plus 0 berarti akar 9, hasilnya 3 per negatif 12. Nah, berarti sampai sini kita bisa menentukan X1-nya ya. X1 kita ambil yang plus ya, berarti negatif 3 plus 3 per negatif 12 sama dengan negatif 3 plus 3 itu hasilnya 0 per negatif 12. Nah, 0 dibagi berapapun hasilnya 0, berarti X1-nya 0. Kemudian sekarang X2-nya atau X2-nya kita ambil yang min, berarti negatif 3 min 3. Min 3 per negatif 12 sama dengan negatif 3 dikurangi 3 hasilnya negatif 6 per negatif 12. Negatif per negatif hasilnya positif ya. Nah, 6 per 12 bisa disederhanakan yaitu setengah. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya beranggota 0 dan setengah. Ya, demikian pembahasan soal nomor 3. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. 2x kuadrat min 3x sama dengan 0. Nah, ini x kuadratnya sudah berada di paling kiri. Kemudian koefisien x-nya negatif 3. Berarti ini tanpa mengubah persamaan bisa ya. Nilai A-nya berapa? A itu koefisien dari x kuadrat, berarti 2. B itu adalah koefisien dari X, berarti negatif 3. Dan C-nya 0. Ya. Nah, kalau sudah masuk ke rumus persamaan kuadrat X1, 2 sama dengan ya negatif B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan negatif B. B-nya diganti negatif 3. Ya, jelas ini ya. Terus plus minus akar B kuadrat, B-nya negatif 3 kuadrat min 4 kali A-nya diganti 2 kali C-nya diganti 0. Ya, terus per 2 kali A-nya diganti 2 sama dengan negatif dari negatif 3 itu sama dengan positif 3 ya. Positif 3 plus minus akar kuadrat dari negatif 3 kuadrat itu hasilnya 9. Bilangan kuadrat yang pangkatnya genap hasilnya selalu positif ya. Min 4 kali 2, 8 kali 0, 0 per 2 kali 2, 4 sama dengan 3 plus minus akar kuadrat dari 9 kurangi 0 adalah 9 per 4 ya. Nah, sama dengan 3 plus minus akar 9 adalah 3 per 4. Nah, dari sini kita bisa langsung menentukan nilai X1 dan nilai X2-nya. X1-nya sama dengan kita ambil yang positif, berarti 3 plus 3 per 4 sama dengan 6 per 4 sama dengan sederhanakan 3 per 2 ubah jadi pecahan campuran 1 per 2. X2-nya kita ambil yang negatif, berarti 3 min 3 per 4 sama dengan 3 min 3 itu 0 per 4. 0 per 4 hasilnya 0 ya. Himpunan penyelesaiannya beranggota 0 dan 1,5.
Ya, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, jelas, dan membawa berkah barokah, menjadi ilmu yang manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.